video kali ini, kami akan menceritakan alur film Dangal yang merupakan kisah nyata seorang pegulat amatir Mahavir Singh yang gagal mencapai impiannya untuk memberi emas kepada negara. Sampai akhirnya ia menyerahkan mimpi-mimpinya tersebut kepada putri-putrinya, yaitu Gita dan Babita. Mungkinkah anak-anak Mahavir Singh berhasil memberikan emas untuk negaranya? Berikut kisahnya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Mahavir yang sedang menonton Olimpiade cabang gulat di TV. Namun, ada orang baru di kantornya yang memamerkan dirinya adalah juara daerah. Mahavir pun tersinggung dengan kata-katanya dan langsung mengajaknya untuk bertanding gulat di dalam kantor. Mereka pun bertanding. Dan pada akhirnya Mahavir pun menang. Orang itu terkejut karena Mahavir bisa mengalahkan juara daerah. Namun Mahavir memberitahu bahwa sang juara daerah baru saja dikalahkan oleh mantan juara nasional. Mahavir pun menceritakan alasan kenapa ia berhenti bergulat. Walaupun ia berprestasi tinggi dan selalu memenangkan lomba gulat, ia tidak memiliki cukup uang. Jadi ia lebih memilih pekerjaan yang sekarang ia tekuni. Namun, Mahavir bertekad agar anak-anaknya kelaklah yang akan membawa medali emas untuk negara. Akan tetapi, anak Mahavir yang pertama perempuan, membuatnya sedikit kecewa karena perempuan di arena gulat saat itu masih tabu dan hampir tidak mungkin terjadi. Akhirnya, ia menunggu anak kedua, namun anak keduanya perempuan lagi. Anak ketiga dan keempatnya pun perempuan, membuat Mahavir membuang mimpinya tersebut. Sampai suatu hari ketika ia baru saja pulang, nampak ada banyak orang di rumahnya. Ternyata rumah mereka dikunjungi oleh orang tua dari dua anak lelaki. Mereka berkata, anak-anak mereka dihajar. Mahavir mengira keponakan laki-lakinya yang bernama Omkar lah yang menghajar mereka. Namun ternyata yang menghajar kedua anak laki-laki tersebut adalah Gita dan Babita, anak pertama dan kedua Mahavir. Mereka melakukan itu karena kedua anak laki-laki tersebut mengganggu mereka. Setelah orang tua kedua anak itu pulang, Mahavir tidak marah. Ia justru menemukan secercah harapan pada anak-anak perempuannya tersebut. Ia pun bertekad untuk menjadikan Gita dan Babita sebagai pegulat wanita. Gita dan Babita pun dilatih oleh Mahavir. Mereka harus berlari di jam 5 pagi dengan celana pendek. Mereka juga harus berlatih di arena gulat yang sudah dibuatkan sang ayah karena klub gulat biasa tak mau menerima wanita. Namun Mahavir sadar mereka harus memiliki lawan yang lebih kuat agar bisa berkembang. Akhirnya sepupu mereka, Omkar, ikut terseret dalam latihan gulat ini. Namun Omkar terus menang melawan Gita dan Babita, membuat Mahavir sedikit kecewa dan frustasi. Akhirnya para penduduk desa mentertawakan Mahavir yang berusaha membuat anak gadisnya menjadi pegulat. Bahkan Gita dan Babita dipaksa memotong rambutnya agar tidak mengganggu saat gulat. Gita dan Babita sangat tersiksa. Mereka pun berusaha memberontak dengan mengubah alarm sang ayah yang membuat ayahnya kesiangan, kemudian membuat lampu di tempat latihan mati dan menyerah melawan Omkar. Sampai di mana Gita dan Babita mengunjungi pernikahan teman mereka bernama Sunita diam-diam, namun saat berpesta mereka dipergoki oleh Mahavir. Mahavir memukul Omkar lalu hanya diam namun terlihat marah kemudian pergi. Setelah itu Gita dan Babita menceritakan betapa kejamnya ayah mereka memaksa mereka untuk menjadi pegulat. Namun Sunita malah berkata ayah mereka sangat peduli terhadap masa depannya. Tak seperti ayah dari wanita lain yang hanya menikahkan kemudian mengurus rumah tangga dan menjadi seorang ibu. Tentu saja aktivitas itu akan membosankan. Mendengar itu, Gita dan Babita pun sadar. Akhirnya mereka melakukan latihan dengan semangat sampai Gita berhasil mengalahkan Omkar dalam latihannya. Mahavir yang melihat itu pun mendaftarkan Gita ke dalam lomba gulat. Awalnya panitia tidak menyetujuinya, namun seorang panitia mengatakan pasti acaranya akan ramai jika ada seorang pegulat wanita karena itu belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya Gita pun diizinkan berlomba.
Kemudian di hari pertandingan, Gita disuruh untuk melawan anak laki-laki sebagai lawannya. Gita memilih seorang anak laki-laki bertubuh kuat, itu membuat orang-orang khawatir. Gita pun melawan anak laki-laki tersebut. Dia bahkan bisa membanting anak laki-laki itu. Akan tetapi, akhirnya ia dikalahkan. Namun, Gita mendapatkan hadiah lebih besar dari anak laki-laki itu, karena itu adalah pemberian spesial dari sponsor acara. Gita meminta maaf kepada sang ayah, akan tetapi Mahavir justru tersenyum dan mengatakan itu tidak apa-apa. Malamnya, Gita menanyakan pada sang ayah kapan pertandingan berikutnya. Mahavir pun bangga dengan hal tersebut. Gita dan Babita pun berlatih lebih keras, hingga Gita terus-menerus memenangkan pertandingan melawan anak laki-laki lain. Nama Gita pun kini terkenal dan dielulukan. Orang-orang yang tadinya meremehkan dan mentertawakannya, kini memujinya. Sampai akhirnya Gita tumbuh dan menjadi juara tingkat nasional. Ketika ia kembali di desa, semua orang menyambutnya. Sang istri dan yang lain berpikir bahwa impian Mahavir sudah terpenuhi dengan itu. Namun Mahavir berkata bahwa masih ada satu mimpi yang belum tercapai, yaitu membuat Gita membawa emas Olimpiade untuk India. Malamnya, Gita pun menemui sang ayah. Ia mengatakan bahwa atlet nasional harus dilatih di tempat khusus, yaitu Akademi Olahraga. Ia pun meminta izin untuk ikut pergi ke sana. Akhirnya, Mahavir pun mengantarkan Gita ke Akademi Olahraga, di mana Gita akan tinggal di sana dan dilatih oleh pelatih nasional. Akan tetapi, Mahavir merasa khawatir dengan Gita karena lingkungan dan juga cara ajar yang diterapkan di sana sangat berbeda. Keesokannya, saat istirahat, Gita bisa menonton televisi bersama yang lain. Dan saat ada waktunya senggang atau hari libur, mereka boleh keluar dan berjalan-jalan. Ini sangat berbeda dengan saat Gita bersama sang ayah. Gita juga diminta sang pelatih untuk melakukan apa yang ia ajarkan dan melupakan teknik sang ayah karena dianggap teknik jadul. Gita pun terbawa arus saat sang ayah menelpon, bahkan Gita seringkali tak bisa menjawabnya. Ia membuat Mahavir merasa sedikit memiliki jarak dengan putrinya. Setelah beberapa bulan, Gita pun pulang ke desanya. Ia berkata bahwa ia akan ikut lomba ke Sydney. Babita memuji Gita yang memanjangkan rambutnya. Namun sang ibu justru berkata bahwa ayah mereka pasti tidak suka. Gita kemudian bercerita bahwa sikap pelatih di sana sangat baik dan membebaskan apapun yang mereka suka. Tidak zat seperti bersama ayah. Setelah itu, nampak Mahavir pun menyambut kedatangan sang putri. Ia yang melihat Gita memanjangkan rambutnya, tapi ia tak marah, justru memujinya. Keesokannya, Gita mengajarkan teknik yang diajarkan pelatihnya kepada Babita. Namun sang ayah malah meremehkannya. Mahavir pun mengajak Gita untuk bertanding dengannya. Di saat pertama Gita dengan mudah dibanting oleh Mahavir, Mahavir pun meremehkan teknik pelatih Gita kembali. Gita berkata ia belum siap saja, kemudian mereka bertanding lagi. Akan tetapi pertandingan menjadi terlalu serius. Omkar, Babita, dan yang lain pun menjadi sedikit cemas. Pada akhirnya Mahavir dapat dikalahkan. Gita berkata itulah yang diajarkan sang pelatih. Malamnya Babita berbicara dengan Gita. Ia mengatakan bahwa yang baru saja terjadi hari ini salah. Namun Gita menyangkal. Ia berkata bahwa sudah saatnya ayah mereka tahu tekniknya lemah. Babita kemudian menjawab, karena ayahnya itu sudah tua, dan meminta Gita tidak melupakan bahwa teknik itulah yang membawanya ke tingkat nasional. Scan pun beralih pada hari pertandingan, di mana Gita berada di Sydney, sedangkan Babita di pertandingan nasional. Gita nampak terus dibanting dan dikalahkan, berbeda dengan Babita yang terus-menerus membanting lawannya. Pada akhirnya Gita kalah, sedangkan Babita memenangkan pertandingan. Beberapa hari kemudian, Babita yang kini tiba di asrama atlet karena dia juga sudah menjadi atlet nasional, sang kakak Gita pun menyambutnya. Malamnya, Babita berbicara dengan Gita dan mengatakan bahwa Gita berubah. Dulu saat Gita kalah di pertandingan kecil, ia tak akan bisa tidur. Sedangkan kini saat Gita kalah di ajang internasional, ia masih bisa tenang. Gita pun berdalih ini hanya satu pertandingan saja. Namun nyatanya Gita terus-menerus kalah di ajang internasional. Ia merasa frustasi. Sang adik pun menyarankan Gita untuk berbicara pada ayah mereka. Gita pun akhirnya menelpon sang ayah. Ia hanya menangis. Keesokannya Gita memotong rambutnya kembali.
Saat latihan, Gita diperintahkan untuk diet karena akan pindahkan ke kelas gulat 51 kg. Gita menolak, namun sang pelatih berkata Gita akan kalah jika bermain di kelas 55 kg. Gita pun menceritakan itu semua pada sang ayah. Sang ayah berkata akan pergi ke tempat akademi olahraga Gita dan Babita berada. Dirinya bahkan sampai berhenti dari pekerjaannya untuk itu. Mahavir pun ditemani oleh Omkar sang keponakan. Ia melatih Gita dan Babita secara diam-diam. Namun itu akhirnya dilihat oleh seorang atlet lainnya. Atas tindakannya itu, Gita dan Babita disidang dan terancam dikeluarkan karena Mahavir melatihnya secara diam-diam. Namun Mahavir pun memohon kepada para dewan. Ia mengatakan bahwa ini bukanlah salah kedua putrinya, melainkan dirinya. Ia juga berkata bahwa mereka berdua sudah mengorbankan masa kecil karena dirinya yang bertekad menjadikan Gita dan Babita pegulat. Ketua dewan pun meminta mereka untuk keluar terlebih dahulu. Kini nampak Mahavir dan lainnya menunggu, termasuk pelatih Gita. Pelatih Gita menyalahkan Mahavir atas kejadian ini, namun Mahavir pun menyalahkan sang pelatih karena mengubah cara bermain Gita. Mereka berdebat, bahkan Mahavir mau mengajak pelatih itu tanding gulat. Untungnya sebelum itu terjadi, mereka disuruh masuk kembali. Keputusan dewan pun mengizinkan Gita dan Babita untuk lanjut berada di akademi olahraga. Tetapi sang ayah Mahavir tidak boleh menginjakkan kakinya di sana lagi. Mahavir pun setuju. Adegan berpindah pada Mahavir yang memiliki rencana melatih putrinya itu meski tak bisa bertemu. Ia meminta video-video Gita saat kalah di pertandingan sebelumnya. Kemudian ia bersama Omkar menontonnya untuk mempelajarinya. Mahavir pun menelpon Gita dan memberi saran-saran untuk bertanding. Beberapa minggu setelahnya, Olimpiade pun dibuka. Gita bertanding melawan atlet dari negara Wales. Awalnya Gita nampak kesulitan dan kalah di ronde pertama. Namun, setelah mendengar Mahavir menyemangatinya, ia jadi semangat dan memenangkan ronde kedua. Saat di ronde terakhir, pelatih menyuruhnya untuk bermain secara bertahan, namun sang ayah menyuruhnya untuk menyerang. Gita pun mengikuti teriakan sang ayah dan memenangkan pertandingan tersebut. Gita pun berlatih lagi agar bisa masuk ke final. Namun, sang ayah dan pelatih lagi-lagi memberi saran yang berbeda. Sang ayah menyuruh Gita untuk bertahan, sementara pelatih menyerang. Adegan pun kini menunjukkan Gita yang akan melawan seorang pegulat asal Nigeria. Tubuh lawan Gita kali ini sangat besar. Namun, Gita dengan semangatnya berhasil mengalahkan lawannya tersebut dengan cara sang ayah. Gita dan pelatihnya pun menghadiri konferensi pers. Gita pun berkata pada media bahwa semua prestasi yang ia dapatkan saat ini itu karena ayahnya. Sementara itu, Mahavir menonton video Gita yang ternyata lawan Gita di final nanti adalah Angelina, orang yang pernah mengalahkan Gita sebelumnya. Final pun tiba. Saat hendak masuk stadion, Mahavir dihampiri oleh seseorang yang berkata ketua federasi gulat mau menemuinya. Mahavir pun mengikuti orang tersebut. Namun, ia malah dikunci oleh orang itu di dalam gudang. Ternyata itu adalah perbuatan sang pelatih yang tidak suka dengan Mahavir yang dibangga-banggakan oleh Gita. Sementara itu, pertandingan pun dimulai. Gita tak melihat sang ayah di kursi. Di babak pertama, Gita berhasil unggul, namun nampak Mahavir belum kembali. Di sisi lain, Mahavir berusaha untuk keluar, namun tidak bisa. Kembali lagi pada Gita yang fokusnya jadi teralih, ia pun kalah dalam babak kedua. Kemudian ia teringat dengan kata-kata ayahnya dulu saat mereka dilatih, ayahmu tak akan selalu ada untuk menyelamatkanmu. Ayah hanya bisa mengajarimu cara bertarung. Tapi kau harus bertarung melawan diri sendiri. Berusahalah, selamatkan dirimu. Kini tinggal babak terakhir yang dimana itu akan menentukan pemenang. Gita ketinggalan poin sampai akhirnya di detik-detik terakhir, ia berhasil membanting Angelina. Semua orang bersorak ketika melihat itu, karena itu artinya poin besar untuk Gita, dan Gita pun memenangkan pertandingan tersebut. Gita pun dikalungi medali emas, sementara di sisi lain, Mahavir terlihat putus asa ketika ia mendengar lagu nasional India diputar. Ia tahu itu artinya sang putri menang, sampai akhirnya ada seorang staf kebersihan yang membukakan pintu. Mahavir pun bertemu dengan Gita yang sudah memakai medali, dan mengatakan bahwa ia bangga dengannya. Film pun berakhir. Sapas.